Bismillahirrahmanirrahim. Bapak-bapak yang sudah senior, saya minta maaf saya duduk di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, kita baru saja selesai menjalankan sholat maghrib secara berjamaah. Semoga Allah menerima ibadah kita dan menjadikan kita semua tetangga-tetangga di surganya Allah. Amin ya Allah. Sehat Pak? Masya Allah. Kantong sehat? Saya terus nanya kantong pokoknya. Masya Allah. Masa pandemi seperti ini memang terkadang manusia, umat Islam menerima ujian. Padahal tahu pandemi, ujian, cobaan semua datang dari Allah. Tapi justru umat Islam lebih banyak mengeluh, berkeluh kesah, apalagi berkeluh kesah di media sosial, berkeluh kesah di Instagram, di WhatsApp. Disebarkan semua orang bahwa memberi kabar saya sedang susah. Berbeda halnya pada masa para sahabat. Para sahabat radhiyallahu an tidak pernah mengeluh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, curhat. Ya Nabi, saya lagi sulit. Saya lagi susah. Tidak pernah. Para sahabat lebih cenderung diam. Tapi begitu para sahabat mendapati hidupnya lurus saja, tidak ada ujian, tidak ada cobaan, baru mengeluh kepada Nabi. Ya Rasulullah, aku tidak ajarkan istriku, dia menurut. Tak ku beritahu anak-anakku, dia menjadi anaknya soleh dan soleha. Tak ku cari rezeki, rezeki datang. Allah tak beriku sakit. Ada apa ini ya Rasulullah? Mau tahu nggak Pak? Kenapa para sahabat lebih cenderung seperti itu? Karena para sahabat tahu hanya orang-orang yang beriman yang akan diuji oleh Allah. Apakah kau mengaku beriman, lantas tak kuuji, kata Allah. Justru para sahabat bersyukur, wah dapat ujian, berarti Allah masih mencap saya orang yang beriman. Kita balik sekarang mindset kita. Pada saat terima ujian, pada saat terima cobaan, bersyukur pada Allah. Kalau bersabar, ini level 1 Pak.
Level naik lagi, bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah, toko saya tutup. Ya Allah, alhamdulillah, saya harus mem-PHK semua karyawan saya karena toko saya sudah tidak ada pendapatannya. Insya Allah, pada saat kita bersyukur pada Allah, Allah akan mudahkan semua yang kita inginkan, mudahkan semua yang kita kerjakan. Dunia kecil, hanya saja kita terlalu terpaku kepada dunia sampai lupa pada Allah. Kalau kata guru saya, Habib Bahar bin Smith, beli tali nggak akan dapat kambing. Tapi kalau kita beli kambing, dapat nggak talinya, Pak? Tali itu dunia. Kambing itulah pada saat kita mencari pada Allah, mencari ridhonya Allah, ibadah kepada Allah. Pada saat kita ibadah kepada Allah, kita beli kambing, dan otomatis Allah akan berikan dunia. Kadang kita lupa, sholat kita 5 menit, 10 menit, urusan dunia berjam-jam. Pak, baca Al-Quran 1 hari 1 juz, aduh kebanyakan bang. Baca WhatsApp 5 juz dia. Lebih banyak baca WhatsApp daripada baca Al-Quran. Padahal yang memberi syafaat di akhirat nanti adalah bacaan Al-Quran kita. Pak, demi Allah, kita setiap hari hanya menumpuk dosa lagi. Setiap hari. Dari tadi kita bangun tidur sebelum subuh, mungkin ada yang qiyamul lail, mungkin ada yang salat tahajud, mungkin tadi ada yang datang ke masjid, salat subuh berjamaah. Dan sampai jam segini, siapa yang bisa hitung berapa banyak dosa kita? Seandainya dosa kita hanya setitik hitam, kemudian ditempelkan di wajah kita, insya Allah sudah tidak muat lagi, sudah penuh. Bukan berarti saya bicara di sini lebih alim, tidak. Bapak-bapak yang dengarkan saya jauh kealimannya di bawah saya, tidak. Tidak ada urusannya dengan busana, tidak ada urusannya dengan sholat, imam, ini nggak ada. Nggak ada. Kita ini hanya orang-orang yang harus bersyukur masih ditutup aibnya sama Allah. Seandainya dibuka semua, nggak punya muka lagi kita. Apalagi tantangan umat Islam saat ini. Bapak-bapak, teman-teman sekalian, saya masuk Islam 2017. Saya sekolah stah, sekolah tinggi agama Hindu. Saya dapat beasiswa itu sampai ke India saya. Bapak saya pendeta, udah kayak paus dia di Bali. Tapi orang-orang bilang cucunya kayak teroris katanya. Padahal jenggotnya cuma segini. Kakek saya yang pendeta, seperut Pak jenggotnya Pak. Nggak ada yang pernah bilang dia teroris. Saya viral di mana-mana, di YouTube, saya dicari orang. Bahkan ada orang di Bali, saya ditelepon pagi-pagi, orang Bali ngomong bahasa kasar. Bahasa kasar sekali. Sebentar Bu, ibu siapa? Saya bilang, saya ini, saya dari Kintamani gini. Kenapa marah-marah sama saya? Anak saya laki-laki satu-satunya masuk Islam katanya. Waduh. Anaknya siapa Pak? Apa Bu namanya? Disebutin namanya. Wallahi saya nggak kenal. Mungkin saya lupa. Ada fotonya Bu, coba kirim fotonya ke saya. Dikirim fotonya. Demi Allah saya nggak pernah ketemu, namanya nggak tahu, wajahnya nggak tahu. Saya bilang, Bu, maaf sekali, saya nggak pernah ketemu anak ibu. Anak ibu nggak pernah telepon saya nggak pernah kenal. Saya nggak peduli, pokoknya kalau ada orang Hindu Bali masuk Islam pasti gara-gara kamu. Ya Allah. Mungkin bapak-bapak ngelihat saya penampilan kayak gini, memang saya cenderung tidak terbiasa untuk bicara di mimbar masjid seperti ini, karena saya urusannya lapangan. Urusannya orang-orang yang mau murtadin. Saya mencegah saudara-saudara kita untuk murtad. Baru bulan lalu saya dapat kasus LCMA, lulusan Kairo Mesir, murtad Pak. Ya Allah. Saya cek datanya di Jati kan, Jalinan Alumni Timur Tengah. Itu punya Ustadz Adi Hidayat, guru saya, dan Ustadz Abdul Somad, guru saya juga. Namanya betul.
lulusan Kairo Mesir, lulusan terbaik LCMA. Nggak habis pikir saya. Jadi kalau bapak-bapak cuma datang ke masjid nunggang-nungging, ada yang hafiz Quran segala macam, saya udah aman. Saya nggak akan murtad, belum tentu. Belum tentu. Ingat apa kata Allah? Sampai sakratul maut pun godaan untuk murtad itu datang. Apalagi di sini, saya lihat itu ada rumah sakit besar sekali. Inisialnya Siloam. Oh, bukan inisial ya. Besar sekali. Kenapa kalau misalnya di ICU lagi koma, kritis, nggak boleh masuk? Saya tahu betul, karena ibu saya dan kakaknya ibu saya itu kepala rumah sakit. Kakak ibu saya itu kepala rumah sakit RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Ibu saya kepala rumah sakit di Mayapada, Fatmawati. Keluarga saya keluarga dokter, keluarga TNI. Bahkan sebelum saya datang ke sini pun, saya sempat WhatsApp dan telepon Pak Imam, Kapolda yang baru, Kapolda Kaltim yang baru. Katanya, wah saya masih di Jakarta Ustaz. Nanti saya balik lagi ke Balikpapan baru tanggal 4 katanya. Sartijab, serah terima jabatan Kapolda yang lama ke Kapolda yang baru. Karena waktu beliau masih Kombes itu di Bekasi, di wilayah saya. Tahu-tahu cepat saja sudah bintang 2. Saya bilang, Bang, kajian saya di masjid apa waktu itu? Bukan yang kemarin mau ada acara saya ngisi ceramahnya. Itu dilarang Bang, nggak boleh. Katanya takut ada kerumunan massa. Saya bilang ya Allah. Padahal saya datang ke sini harusnya bertiga. Harusnya saya, Ustadz Iwan Setiawan, Sekjennya Rematea, dan satu lagi nih, Habib Bahar bin Smith. Saya bilang, kenapa nggak ngajak katanya? Telepon semalam, kenapa nggak ajak? Bib, aneh aja, ceramah dilarang, nggak boleh. Apalagi Habib ikut, sampai airport suruh pulang Bib. Nggak bisa, sekarang lagi ada masalah. Saya teleponan masih, makanya saya siap telepon di sini karena sedang memang ada masalah. Tapi kita doakanlah ulama-ulama kita. Saya nggak peduli, saya nggak peduli. Wah ini ulama bagus ini, enggak. Wallahi, selama sahadatnya masih sama, itu saudara kita. Guru-guru saya kebanyakan salafi. Semua guru-guru saya dicap gembong wahabi semuanya. Wallahi, saya kalau ceramah di masjid NU tuh kiainya ngeliatin saya dari atas, bawah, atas. Wahabi ente. Saya kasih lihat KTP, bukan kiai, dewa. Nggak ada kan wahabi itu, nggak ada. Ceramah ngisi, terus turun dia bilang, wah kalau wahabi kayak gini cakep dah. Tetap aja wahabinya nggak hilang. Kenapa Islam seperti ini? Islam ini musuhnya banyak Pak. Wallahi banyak. Memang saya belum dapat laporan gejolak yang signifikan di Balikpapan, belum. Makanya saya kaget kenapa saya diundang di Balikpapan. Biasanya yang undang saya pasti daerah rawan, kayak Sukabumi itu tingkat permurtadan tertinggi di Indonesia, Salatiga yang Muslim. Padahal itu Jawa Tengah itu banyak Muslim, tapi di kampung itu Muslim hanya 8%. Hampir semuanya sudah murtad. Pelan-pelan kita 3 tahun balikin sana. Sekarang alhamdulillah udah 40%, naik lagi. Bali pun saya dakwah 3 tahun, alhamdulillah karena izin Allah. Bukan karena saya hebat, bukan karena saya muridnya Zakir Naik, bukan karena saya hafal kitab-kitab suci selain umat Islam, bukan itu. Tapi karena Allah, betul-betul karena Allah. Di Bali itu hanya 8% Muslim. Saya bangun hampir 22 kampung mualaf. Sekarang Bali itu sudah 28% Muslim. Kampung halaman saya nggak ada campurannya. Bapak saya Bali, ibu saya Bali, semuanya Hindu, nggak ada yang non Hindu, nggak ada. Cuman saya. Justru yang dia harapkan saya bisa mengembangkan Hindu dengan sekolah ke sana bareng Sahrul kan. Berharap pulang jadi nih anakku. Jadi kalau di Hindu tuh pandit Pak namanya.
Kalau di Bali itu pedanda, pemangku, pamandita. Nah itu bahasa-bahasa pemuka agama kalau di Hindu. Harapannya mereka pulang saya bisa jadi seperti itu. Oh pulang malah mualaf, pulang malah masuk Islam. Karena apa? Saya bilang, kenapa kamu masuk Islam? Simpel jawaban saya, karena Islam benar. Karena Islam benar. Zalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin, enggak ada keraguan dalam Al-Qur'an. Satu-satunya agama yang kitab sucinya bisa dihafalkan hanya Islam. Hanya Islam. Silahkan cari. Mereka mencap Islam agama terakhir, agama paling belakang. Oke, kalian paling tua. Bawa satu orang saja ke depan saya, ya, yang hafal satu lembar saja. Tidak salah koma dan titiknya. Satu orang saja. Silakan. Ratusan tahun umur agama kalian, ribuan tahun bahkan. Ayo bawa satu saja. Kita punya 4 juta penghafal Al-Quran. Bahkan saya bangga sekali dengan Christine, salah satu mu'alaf dari Pontianak, Chinese, cantik. Makanya kalau nanti ada yang belum punya istri, Bapak udah pasti nggak usah Pak. Yang belum punya istri, mau dengan Christine, hubungi saya. Umurnya waktu masuk Islam 19, sekarang kalau nggak salah udah 20. Dia hafal Quran 17 hari setelah syahadat. Gimana caranya? 30 juz. Bayangkan. Bisa ikro? Nggak bisa. Alif batasa nggak ngerti. Nggak ngerti. Kok bisa? Ternyata saya tanya, Tin, gimana caranya? Iya bang, waktu aku syahadat itu kan di kedutaan besar Arab Saudi. Itu sama Syekh Ali Jaber almarhum ngasih radio murotal itu Pak. Yang kalau Bismillahirrahmanirrahim di setel gitu. Dia tulis Pak, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim Zari. Ditulis terus nonstop. Bisa hafal. Gimana caranya? Ada yang tahu Fajar? Fajar, hafiz Quran asal Indonesia yang hafal Quran 30 juz umur 4 tahun. Umur 4 tahun. Nggak ada yang tahu sini Pak. Lihat YouTube Pak. Namanya Fajar. Dan luar biasanya, maaf saya nggak akan malu ngomong ini. Dia cacat otaknya hanya berfungsi 6%. Duduk di atas kursi roda, miring, ngeces. Silahkan Bapak baca Quran bagian manapun, dia akan teruskan. Kalau nggak di stop sampai anas. Kita normal, sehat. Bang, saya udah tua. Lah, emang sahabat Nabi ada yang muda? Tua semua. Bahkan yang lebih tua daripada Rasulullah banyak. Tidak jadi alasan. Hafalkan Quran mulai sekarang. Baca per ayat, hafalkan. Macet di jalan sambil naik nyetir mobil, sambil naik motor, nggak apa-apa kalau alif lam mim, alif lam mim, alif lam. Mati, Bapak di jalan mati ditabrak, itu dinilai sebagai penghafal Quran Pak. Karena sedang dalam proses menghafal Quran. Sekarang ini Allah lagi sedang melihat kita. Hei umat Islam, banyak saudaramu kesulitan. Maukah kau bantu dia? Kita selalu minta, ya Allah tolong saya, ya Allah bantu saya. Salah, bantu orang, Allah tolong kita. Saya suka ngomong di tamir-tamir masjid itu, iya bang ini udah hampir 5 tahun ini menara belum dibangun-bangun, gak jadi-jadi, donaturnya seret. Butuh berapa? 25 juta. Uang udah berapa? 10. Nah Pak, sebelum saya masuk komplek dan masuk masjid ini, saya lihat di depan ada masjid juga. Oh ya itu Masjid As-Salam. Lagi dibongkar kayaknya itu tempat wudhunya. Iya. Tahu nggak butuh berapa mereka? 10 kalau nggak salah. Nah, uang yang Bapak punya ini 10 kasih Pak. Hah? Serius Tan? Serius saya bilang. Kasih. Kita aja mau ngumpulin kurang. Kasih dulu. Yakin nggak sama Allah? Yakin katanya. Dikasih Pak besoknya 10 juta. 3 hari kemudian ada donatur ngasih. Bukan 25, 30. 30 jadi. Saya bilang, ih bang kok bener ya? Bukan saya yang ngomong, ini Allah yang ngomong. Kita ini umat Islam ya, umat Islam.
KTP-nya Islam, sholat kita cara Islam, tapi hati kita nggak yakin sama Allah. Ini masalah. Ini masalah. Islam ini luar biasa. Islam ini benar. Nggak seperti agama saya yang lalu. Saya bukan sedang menghina agama Hindu, bukan. Tapi bayangkan, Hindu di Bali, Hindu di India, Hindu dimanapun, beda. Kalau semuanya beda, terus yang masuk surga siapa? Hindu yang mana? Kita tadi sholat maghrib berapa rakaat? 3. Setahu saya di Michigan juga 3. Gak mungkin dia menantang dingin. Di sini dingin bang, jadi cuma 2. Ada? Nggak ada. Saya di Bekasi. Sebagai informasi aja pak, di Bekasi sholat maghrib kita 3 rakaat pak. Sama. Bahasa Arab kita sama. Nggak ada mentang-mentang di Jawa gitu, walat dolin injil, nggak ada. Semuanya sama. Kecuali kemarin yang saya bongkar itu di Cirebon. Islam Jasun, pernah dengar pak? Jawa Sunda. Jadi dia pakai bahasa Jawa campur Sunda, pakai Cirebonan gitu. Bukan pakai bahasa Arab. Dan ada nabinya, namanya Tugimin. Kalau yang ada Tugimin di sini, mohon maaf sekali. Jadi sahadatnya kalau masuk Jasun, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Tugimin Rasulullah. Masuk. Masya Allah saya bilang. Pak, negara kita ini rawan pak. Umat Islam kita ini banyak. Masalahnya nggak kompak. Sedangkan musuh-musuh Islam dikit tapi kompak. Udah gitu duitnya banyak. Selesai sudah. Selesai sudah, dia bikin media, dia bikin aplikasi ini, aplikasi itu. Maaf ya, ini pak ya, saya nggak tahu kalau zamannya bapak. Zaman saya, bukan buat ditiru sih. Zaman saya sekolah itu tawuran, berantem sama sekolah, atau kalau di Palak apa ya, kalau di Kalimantan apa di Palak, di Pajak ya, di Todong lah gitu, di Palak. Itu sama sekolah lain. Anak laki sekarang pak main TikTok. Goyang-goyang gini. Ini mau jihad apa? Begitu perang, Allahu Akbar, lari. Ini anak sekarang bahkan berhijab, bercadar, main TikTok. Bahkan maaf, istri ustad joget-joget di TikTok. Ini akidah apa? Belum lagi kalau kita dirasut dengan liberal, semua agama sama, betul enggak? Kalau betul, Konghucu pak silakan. Tidak, Allah hanya turunkan satu agama. Lakum dinukum waliyadin. Inna dina, ini selalu din, selalu bentuknya tunggal, selalu din, bukan jamak, adian, agama-agama, tidak. Saya berangkat berdakwah itu pertama karena guru saya, Ustadz Adi Hidayat. Saya main musik pak, main band. Saya penghasilan di band itu kurang lebih selama 5 album ya, 5 album yang saya dari 2012 sampai kurang lebih 2015-2016. Itu gaji saya 150 juta seminggu. Royalti. Jadi kalau royalti itu kalau ada yang pakai RBT di handphone atau ada yang nyanyi di karaoke lagu-lagu ciptaan saya, itu royalti saya terima 1,2 miliar per bulan. 5 tahun pak kayak gitu. Saya belanja apapun, beli mobil, saya seneng koleksi Harley. Gitar saya tuh harganya paling murah 250 juta, 300 juta. Saya cek saldo nggak pernah kurang uang saya. Tapi hati saya kosong hati saya. Sibuknya hanya manggung, rekaman, dapat duit, belanja, foya-foya. Emang saya naik pesawat ekonomi? Enggak. Bisnis? Enggak. Saya sewa jet. Saya sama kakak angkat saya tuh, Master Limbat. Tahu ya? Yang gondrong, nggak ngomong. Padahal bawel. Berisik pak orangnya pak. Bawel minta ampun. Di TV aja dia diam. Itu kalau nonton, saya nonton bola, sukanya MU, Manchester. Emang di cafe? Enggak. Kesana, Old Trafford. Berapa duit habis? Bodoh amat, jalan ke sana. Tapi hati kosong, Pak. Karena apa? Nggak ada iman, nggak ada Allah.
Nggak usah heran kalau ada selebritis terkenal, banyak uangnya, kok bunuh diri matinya? Apa kurangnya dia? Apa kurangnya? Jangankan beli mobil, beli pesawat aja punya duitnya. Tapi kenapa bunuh diri dia? Karena nggak ada iman. Nggak ada iman. Jangan kita menjadi umat yang iman kita dangkal, akidah kita rusak. Saya nggak lagi ngomongin, saya nggak peduli soal politik, rezim apa segala macam. Saya nggak peduli. Yang harus kita jaga akidah kita. Saya datang ke daerah, saya jalan ke Marabai sana, itu masuk hutan 9 jam. 9 jam. Jalan kaki, nggak naik Grab. Di situ ada saudara kita. Di Bali, di Nusa Penida itu hanya 600 orang kurang lebih Islam. Dan cuman ada satu masjid. Sebesar itu pulau, cuma ada satu masjid di Nusa Penida tuh. Saya datang ke sana, bahkan saya culik ketua MUI. Kiai Kholil Nafis itu saya culik itu ke sana. Pak Kiai, kapan pulang? Ntar habis sisa. Waduh, gimana? Saya tanya, tiketnya apa? Garuda. Ini ceritanya lucu nih, Garuda. Waduh, gimana ya? Nggak bisa dibatalin Kiai? Nggak bisa. Datanglah namanya Pak Trisno. Pak Trisno ini ketua BI, Bank Indonesia, cabang Bali. Ketuanya nih. Udah pasti duitnya banyak dong. Bank Indonesia gitu kan. Saya tarik. Pak, kalau Garuda itu bisa diganti tanggalnya Pak. Wah nggak bisa Ustaz. Tapi di upgrade bisa. Di upgrade. Iya, jadi bisnis. Jadi bisnis bisa ganti tanggal besok kayak lusa. Naikin Pak tiketnya Pak Kiai, naikin jadi bisnis, tapi besok jam 9 malam. Wah beres. Wah telepon anak buah. Saya ngobrol lagi sama Pak Kiai, datang Pak Trisno. Pak Kiai, tiket udah diganti, udah di upgrade bisnis, pulang besok. Hah? Dia kaget. Siapa yang suruh? Tuh Dewa katanya. Ya Allah, saya harus pulang Dewa. Besok itu saya harus ngisi TV One. Besok itu ada wawancara di sini. Ya udah Pak Kiai udah diganti, tiketnya nggak bisa balik lagi. Marah sama saya. Tapi pas besok jalan dia nangis. Karena apa? Sampai dia tanya gini, Dewa, begini cara kamu dakwah? Iya Pak Kiai. Saya sebelum menjadi ketua MUI pusat, saya adalah ketua bidang dakwah MUI pusat. Dan saya nggak pernah berdakwah seperti ini. Saya memang baru 4 tahun Islam Pak, tapi saya sedih melihat Islam. Sedih, kunut nggak kunut ribu, tahlil nggak tahlil ribu, cingkrang sama sarung nggak mau temenan. Ini apa? Islam macam apa? Kita tiap hari minta ya Allah limpahkan hidayah, limpahkan hidayah, limpahkan hidayah. Hidayah ini berat Pak. Ada mualaf kita yang mati dibakar hidup-hidup, pulang dari masjid baru syahadat, itu di Jember. Untung saya punya pengacara yang hebat, Refli Harun. Saya minta tolong Bang Refli, ini ada kasus mualaf gini. Sudah dipenjara, ternyata yang bakar bapak kandungnya, kakak kandungnya, dan omnya 2 orang. Allahu Akbar saya bilang. Ada Bianca di Bogor, itu izin sama orang tuanya, Pak, Mah, saya mau syahadat. Perempuan, namanya Bianca, suku Batak. Saya mau syahadat besok. Malam tidur, itu dipotong lidahnya sama bapak dan ibunya. Masya Allah. Ada Edo, umur 15 tahun, ketahuan masuk Islam, dipukuli sama keluarganya, kakaknya, sampai cacat permanen dia sekarang. Itu Pak, mualaf Pak. Memang, saya nggak pungkiri, mualaf yang brengsek ada. Orang yang hobinya syahadat setiap hari, ada Pak, ada Pak. Ada, saya udah tangkapin itu orang. Itu Senin dia syahadat di Karawang, Rabu dia syahadat di Bogor, nanti Kamis dia syahadat di Cikarang, kayak gitu. Di mana-mana dia syahadat. Untuk apa? Dapat duit. Dapat duit dari infak masjid, dari takmir masjid, dari DKM, ini buat ongkos kamu. Hobi Pak. Ternyata sudah ratusan kali dia syahadat. Ini harusnya surga ya Pak ya. Ratusan kali loh syahadat dia. Syahadat, bohong, ternyata dosa, syahadat lagi, hilang lagi dosanya. Syahadat lagi, saya bilang wah hebat ente. Sekarang penjara.
Tapi Pak, mualaf-mualaf seperti itu hanya 1-2% saja. Jangan gara-gara mualaf yang seperti itu, kita melupakan yang 98%. Jangan. Mereka benar-benar tulus masuk Islam, bukan hanya karena nikah, tapi dia kepingin belajar tentang Islam. Islam benar. Seumur umur saya jalan ke masjid seluruh Indonesia, nggak pernah lihat masjid ada fotonya Allah, nggak ada. Patungnya tidak ada. Tak ada. Coba lihat, cek agama lain. Hanya Islam. Yang Tuhannya nggak kelihatan, hanya Islam. Coba cari. Dan luar biasanya sebetulnya Nabi dan Rasul diturunkan Allah itu ratusan ribu. Tapi hanya untuk golongan tertentu, bani tertentu, wilayah tertentu. Betul? Sayangnya itu menjadi agama, padahal yang dibawa adalah ajaran tauhid. Sembahlah Tuhan yang Esa. Tunggal. Hanya itu aja yang diajarkan oleh Nabi dan Rasul yang dikirim oleh Allah ke dunia ini. Tapi sayangnya yang membawa pesan-pesan itu jadi dikultuskan, dibikin patungnya, bahkan ada yang dianggap Tuhan. Islam tidak. Islam menekankan Allahu Ahad, satu, Allah satu. Minta sama Allah, nggak bayar, nggak perlu larung kepala kambing, kepala sapi ke laut, nggak perlu masukin rempah-rempah hasil panen ke Gunung Semeru, nggak. Allah nggak bisa kita kasih makan, Allah yang ngasih kita makan, bukan kita kasih makan Allah. Ini budaya seperti ini yang Masya Allah Akbar. Islam sudah mengajarkan, jangan nusantarakan Islam. Islam sudah benar, Islam sudah baik, Islam tidak bertentangan dengan adat, budaya, istiadat kita, enggak. Selama tidak mengganggu dan bertentangan dengan syariat. Maaf Pak, tumpengan, itu gaya Hindu Pak, Brahma, Wisnu, Siwa, itu tumpengan. Wah berarti nggak boleh tumpengan ya, kalau nggak mau tumpengan sini kirim ke rumah, saya makan. Kalau konsepnya untuk makan-makan sama-sama, enggak masalah. Tapi kebanyakan, maaf, orang di Indonesia tumpengan buat selamatan. Buka kantor baru, toko baru, usaha baru, selamatan bang, selamatan Ustadz. Biar nggak ada balak, biar nggak diguna-guna, biar nggak mereka tumpengan. Yasinan ini, itu yang seliru. Kalau bikin tumpeng untuk makan sama-sama, dibagikan ujung sampai ujung, fadl, halas, silakan. Tapi kalau kepentingan yang lain, tidak. Apalagi mengganggu syariat. Saudara kita yang nyembah pohon masih ada nggak? Masih. Batu akik gitu kan. Kodamnya 5 bang katanya. Wih, kodam tuh apa? Temennya kodim. Apa gimana? Ini bahaya Pak. Nggak ada yang aman. Keluarga kita nggak ada aman. Teknologi ke depan bahaya Pak. Akhir zaman. Dajjal udah mau keluar. Dajjal udah mau keluar, kiamat sudah dekat. Anak-anak kita gimana kabarnya? Kalau tidak kita jaga akidahnya, kalau kita tidak pupuk agamanya. Banyak orang tua yang berani keluar jutaan rupiah les matematika, les piano, ya, apalagi les fisika, bahasa Inggris, jutaan. Giliran bayar guru ngaji seikhlasnya. Kadang cuma dikasih martabak, Ustadz. Aduh, wow Ustadz, martabak Ustadz. Lah, 10 juta kasih guru ngaji. Kenapa? Guru ngaji ngajarin dunia sama akhirat, ngajarin baca Quran. Penyelamat nih, dari kubur aja udah diselamatin. Demi Allah Pak, setahu saya, ini maaf ya, tolong diralat kalau saya salah. Setahu saya, syarat mati bukan tua. Dan syarat mati bukan sakit. Bisa jamaah duluan mati baru saya. Bisa saya belakangan, Bapak duluan. Gak ada. Ada yang sehat, olahraga di lapangan, bugar badannya, mati, betul? Ada yang lagi ketawa-ketawa, mati, ada. Ada tuh muazin di kampung saya tuh di Bekasi tuh. Wih 92 Pak umurnya Pak. Allahu Akbar. Saya bilang nih ngkong Highlander kayaknya. Dia tuh azan sama Pak. Azan tuh jam 4, setengah 5. Tapi dia cek sound dari jam 3 Pak.
Ya, habis. Saya bilang, ya Allah, dia yang salawat, kenapa saya yang ngap gitu kan? Kita bisa mati kapan saja. Yang jadi masalah bukan matinya, Pak. Tapi kita mati bawa apa? Umat kita sudah hilang adab dan akhlak. Umat kita sudah hilang persatuannya. Umat kita sendiri-sendiri. Bahasa kerennya asobiah. Asobiah yang keliru. Nabi dihina diam. Islam dihina dia diam. Giliran organisasinya dihina, ngamuk. Nggak usah sebutkan. Ada. Penyusup ada di mana-mana. Di Salafi ada. Di NU ada. Di Muhammadiyah ada. Di mana-mana. Bahkan masuk ke masjid-masjid. Pak, saya mau tanya Pak. Bapak ada yang tahu nggak Ketua Asosiasi Paguyuban Pondok Pesantren seluruh Indonesia? Ketuanya siapa? Ayo, ada yang tahu? Hah? Haritanu Pak. Non Muslim, gila Pak. Bapak mau jadi ketua persatuan gereja-gereja Indonesia mau Pak? Siapa tahu duitnya banyak Pak. Ini kan Masya Allah, Islam gimana sih? Saya masuk Islam itu kepingin, Islam ini benar nih, agama benar, keren nih. Bagus ini benar-benar agama dari Allah. Karena saya 5 tahun belajarnya, saya nggak langsung kucuk-kucuk syahadat, nggak 5 tahun. 5 tahun Zakir Naik jadi mentor saya, Dr. Zakir Naik jadi dosen saya. Saya disuruh ngafalin kitab ini Protestan, ini Katolik, ini Konghucu, ini Buddha. Kalau Hindu saya udah hafal, udah baca. Tinggal di Bekasi. Ternyata 2 rumah sebelah saya Ustadz Adi Hidayat. Saya bilang tiap malam saya tungguin bawa kertas buat nanya. Mobil putihnya datang, Ustadz mau nanya soalan. Itu dia beliau kalau ngasih saya kitab tuh tebal-tebal. Jadi kitab agama Islam itu tebal-tebal sekali. Dibuka tulisannya kecil. Saya baca, gundul. Saya bilang, Ustadz maaf banget, yang gondrong aja saya masih susah bacanya. Belajar Pak. Belajar, karena kewajiban kita umat Islam 2, menuntut ilmu dan berdakwah. Tidak harus jadi ustadz. Saya bukan ustadz. Saya jarang di masjid seperti ini, jarang. Saya tuh di Bekasi bikin pengajian, anak pang, rambut tuh tinggi Pak, hampir semeter. Dan saya baru tahu itu ternyata Pak, pakai lem kayu. Saya bilang Allahu Akbar, nggak bisa turun Bang. Nggak bisa Ustadz. Gimana solusinya? Ya udah, solusinya kalau sholat jamaah jangan telat. Datang duluan biar soft. 1. Kan paling enggak musuhnya tembok, Pak. Kalau dia telat, kasihan yang depannya, Pak. Lagi sujud, apa dia nyenggol? Rambut dia ternyata. Tato ke muka. Saya mah segini, cuma dia ke muka, tindikan semua. Anak pang, belum lagi geng-geng biker. Saya juga DLN, Dai Lapas Nasional. Tahu Hercules Pak? Hercules Tanah Abang? Itu saya yang syahadatkan. Dan saya yang menyerahkan sertifikat Islamnya. John K. itu saya sudah berikan buku. Saya sudah ngobrol sama dia. Karena memang rumahnya dekat, di Bekasi juga. Saya udah ngobrol, saya udah datang ke Nusa Kambangan. Ya, hidayah kan punya Allah. Tugas saya cuman nyampein. Sama Pak. Bapak dari rumah ke masjid, ada tukang bakso, Bang, maghrib, yuk. Itu doang. Peduli jawabannya apa? Aduh, pelanggan saya udah nungguin di sana. Terserah. Yang penting lisan kita udah biasa ngajak. Jadi jangan dibiasain diem. Karena pengalaman satu orang mualaf siang hari dia syahadat, oke? Malamnya kantor kami digeruduk puluhan orang dari jemaat rumah ibadah sebelah. Kembalikan anak kami, jangan hasut anak kami dengan ajaran Islam yang sesat. Puluhan Pak, puluhan. Saya balik pertanyaannya, kalau ada yang murtad, apa yang umat Islam lakukan? Nah ini kayak gini, diem. Kasihan Pak. Surganya Allah luas.
Tapi kita nggak peduli sama akidah saudara kita. Kita nggak pernah dakwah tetangga kita. Jalan aja dari rumah ke masjid, nunggang-nungging, besok begitu lagi. Ada satu riwayat sebelum saya tutup mau azan. Malaikat Jibril pernah diperintahkan Allah untuk menurunkan azab kepada sebuah kaum. Hai malaikat Jibril, turunkan azab. Jalan. Oke, OTW. Jalan. Malaikat Jibril. Begitu mau turunin azab, ragu. Balik dia ke Allah. Ya Rabb, serius ini? Kenapa? Demi Allah, aku masih melihat orang-orang alim di kaum itu. Dia sholat, dia ibadah. Dia mengagungkan namamu ya Rabb. Apakah betul itu kaum yang kau perintahkan aku untuk mengazabnya? Apa kata Allah? Wahai malaikat Jibril, tetap turunkan azab yang kuperintahkan kepada kaum itu, dan kau mulai dari orang-orang alim itu. Itu orang akan bertanya, kok gitu ya? Iya Pak, mereka memang orang-orang alim, tapi orang-orang yang mau masuk surga sendirian, nggak pernah dakwah. Di depan mata dia ada kemungkaran, dia diam. Dia tahu ada maksiat di depan mata dia diam. Dia lihat ada kezoliman, dia diam. Maka dari itu janganlah kita jadi jamaah, jadi umat Islam yang seperti itu. Kita jaga ukhuwah kita kenalkan Islam kepada mereka, ajak mereka untuk mengenal Islam, ajak mereka untuk taat kepada Allah, untuk bisa ibadah kepada Allah. Ajak mereka semua, biasakan lisan kita untuk berdakwah kepada mereka. Agar apa? Agar umat Islam kokoh, umat Islam berpegang teguh pada agamanya Allah, umat Islam bisa bersatu. Karena dengan berjamaah umat Islam kuat. Tanpa jamaah Islam tidak bisa apa-apa. Islam tidak bisa apa-apa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Kalau ada kurang, kesalahan, saya mohon maaf sekali. Kalau ada kelebihan nggak apa-apa, bawa pulang aja Pak, nggak usah dibalikin. Mudah-mudahan saya bertemu lagi di Masjid Al-Ikhwan. Masya Allah, bapak-bapak luar biasa. Mudah-mudahan nanti saya balik ke sini udah tingkat 5. Siapin lift, karena banyak yang tua-tua gitu, buat lift itu, lantai 5 Pak, mantap. Amin ya Allah. Mudah-mudahan besok saya harus ke Samarinda, habis Samarinda saya harus ke Belitung, habis Belitung saya harus ke Medan, habis Medan harus ke Bali. Bulan Ramadan saya keliling Eropa, 9 negara. Ya, mudah-mudahan kita selalu dilimpahkan hidayah, dijaga akidah kita, dan selalu yang kita doakan adalah semoga Allah mematikan kita dalam keadaan sedang taat-taatnya ibadah kepada Allah, bukan sedang bermaksiat, bukan sedang melakukan hal yang mungkar. Semoga kita semua menjadi tetangga-tetangga di surganya Allah. Amin ya Allah. Subhanaka wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.